saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita bisa beribadat doa lagi ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan 5. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut Jumat Agung ya. Kita akan baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saya bacakan berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, saudara, kita di dalam dunia itu bisa mengalami sakit penyakit. Nah, waktu Yesus dia disalibkan, kalau kita melihat filmnya di dalam Passion of the Christ, saudara-saudara, di sana Yesus sakitnya luar biasa. Kapan Yesus merasa sakit? Sejak dari Taman Getsemani dia sudah merasa sakit. Di dalam Alkitab dikatakan waktu Yesus berdoa kepada Bapa, dia berkata kepada ngajak murid-muridnya berdoa, dan dia katakan, hatiku sangat bersedih, susah sekali, seperti mau mati rasanya. Kenapa? Itu rasa keadaan yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena Yesus berhadapan dengan siksaan. Yesus berhadapan dengan kematian. Siapa di antara kita manusia yang tidak takut mati? Sekarang saudara-saudara lagi musim penyakit ya, karena virus corona. Saudara lihat banyak yang takut mati kan? Saudara-saudara takut mati karena takut tertular virus. Emang kalau tertular virus emang kenapa? Takut mati. Sebab virus ini sangat mematikan. Nah, saudara-saudara, Yesus waktu dia mau ditangkap, waktu mau disalibkan di Getsemani, dia berdoa, dan dia sebelum berdoa kepada Bapa, dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat susah, seperti mau mati rasanya. Itu perasaan yang sangat menakutkan, sangat susah. Saudara-saudara, kalau kita pernah merasa susah, nah itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kata ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kalau saudara pernah merasakan hidup ini seperti sengsara sekali ya, cari uang teh susah, ini itu susah. Nah, itu sengsara itu yang ditanggung sama Tuhan Yesus ya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak kebal terhadap penderitaan, tidak kebal terhadap penyakit, tidak kebal terhadap kesusahan dan segala macam. Tetapi di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kita mengalami sakit penyakit, kita ada Tuhan yang sudah menanggung semua penyakit kita. Penyakit apa aja sih kira-kira yang ditanggung oleh Yesus? Saya akan bacakan 3 poin penyakit. Yang pertama, di dalam Matius 26 ayat 74. Matius 26 ayat 74, di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus. Matius 26 ayat yang ke-74. Matius 26 ayat 74. Firman Tuhan berkata, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Si Petrus ini murid yang dikasihi Tuhan, yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Petrus ini yang berkata, saya mati juga untuk Yesus, mau. Saya masuk penjara juga mau kalau bersama dengan Yesus. Nah, sekarang Yesus ditangkap, saudara. Waktu Yesus diadili, belum disiksa sampai mati, baru diadili, dipukulin dan segala macam. Petrus di halaman itu pengadilan itu dia melihat Yesus, lalu ditanya sama anak muda perempuan, kamu juga bersama dengan dia kan? Lalu ditanya lagi sama hamba imam besar, ditanya lagi sama satu orang, dan yang pertanyaan yang ketiga yang tadi kita baca jawaban Petrus, sumpah aku gak kenal dia. Jadi Yesus itu dia waktu Petrus bicara seperti itu, lalu Yesus nengok sama Petrus, benar kan Petrus? Ya, dengan bahasa mata, kamu menyangkal aku kan? Saudara, kita itu kalau disangkal
oleh orang yang kita kasihi, rasanya gimana sih? Ya, kalau misalnya kita sudah memberi sesuatu berkat sama orang, lalu orang itu cerita kepada orang lain, oh itu mah berkat bukan dari si A ini, tetapi dari orang lain, padahal itu dari kita. Kerasanya gimana? Sakit hati nggak, saudara? Nah, itu yang ditanggung Yesus. Sakit hati, kekecewaan, ya. Nah, saudara-saudara, kekecewaan itu dilakukan lagi sama umatnya. Waktu Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus berkata, kamu mau pilih siapa yang harus dibebaskan, Yesus atau Barabas? Orang-orang Yahudi berkata, bebaskan Barabas dan salibkan dia. Ditolak sama bangsanya sendiri, saudara. Waduh, kata Yohanes pasal 1, saudara-saudara, ayat yang ke-11, Yesus itu datang kepada miliknya. Dia datang ke dunia ini kepada miliknya, kepada umat Yahudi. Tetapi ditolak sama orang Yahudi. Salibkan dia. Wah, sakit hatinya, saudara. Benar? Saudara-saudara, di dalam dunia suka terjadi orang-orang tua yang ditolak sama anak-anaknya, yang dibawa ke panti jompo sama anaknya, sakit. Saudara, saya lihat di videonya di WhatsApp ya, saudara, ada film itu seorang ibu dibawa sama anaknya ke panti jompo, ditaruh begitu saja, lalu cepat-cepat anaknya ini kabur, tinggalkan si mamahnya, dan mamahnya akhirnya dia nangis dan jatuh, lalu akhirnya mamanya itu terkapar begitu, anaknya nengok, wah, saudara-saudara, itu si anak nangis, dia balik lagi, gak kuat, dia balik lagi, ya saudara. Nah, saudara-saudara, ditolak itu gak enak. Itu penyakit itu yang sakit hati, saudara-saudara. Nah, ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Sakit apalagi waktu di atas kayu salib, saudara-saudara, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ditinggalkan sama bapaknya. Saudara-saudara, harusnya Yesus itu ditolong sama bapaknya. Sekarang bapaknya mengasihi dia, meninggalkan dia. Kenapa? Karena itu upah daripada dosa. Ya, saudara, ditinggalkan oleh Bapa di sorga, ditolak sama Bapa. Nah, saudara-saudara, itu sakit hatinya Yesus. Tapi itu semua untuk kita. Saudara-saudara, kita juga suka merasa ya, kalau kita sedang dalam penderitaan, dalam problem, kita berdoa, sepertinya Bapak ninggalkan kita. Sepertinya Tuhan kok nggak jawab doa kita sih. Nah, aduh Tuhan kenapa sih? Nah, itu saudara yang ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi, satu lagi saudara dalam ayat tadi, Yesaya 53, sesungguhnya penyakit kita yang tanggungnya penyakit jasmani. Ya, penyakit jasmani dalam hidup ini, kita tidak luput dari sakit jasmani, apapun sakitnya, dari yang paling yang paling ringan sampai yang paling berat, penyakit itu yang ditanggung sama Yesus, dan itu disembuhkan dengan bilurnya, dengan darahnya. Kata 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 itu sama dengan yang tadi kita baca Yesaya pasal 53 ayat 5 bagian akhir, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kalau ada sakit, berdoa sama Tuhan. Itu penyakit saudara sudah ditanggung sama Tuhan. Minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau saudara ada sakit hati, minta sama Tuhan kesembuhan dari Tuhan. Obatnya kalau sakit hati apa, saudara-saudara? Yesus di kayu salib sakit sekali kan? Dihujat sama bangsanya, ditolak sama bangsanya, terus ditinggalkan sama murid-muridnya, lalu disangkal sama si Petrus. Saudara-saudara, lalu Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu obatnya buat sakit hati, itu pengampunan. Ya, saudara, kalau saudara berbuat kesalahan, saya berbuat salah, berbuat dosa sama Tuhan, Tuhan sakit hatinya, saudara. Ya. Nah, kalau kita datang sama Tuhan minta ampun, Bapa mengampuni kita. Ya, saudara, kalau kita berbuat dosa, sepertinya ditinggalkan Bapa, hidupnya jadi sepi, jadi kosong, gak ada damai sejahtera. Itu saudara perlu minta ampun kepada Tuhan. Nanti Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan hati kita sukacita lagi. Itu artinya sembuh. Ya, sakit hati hanya bisa disembuhkan oleh darah Yesus, oleh pengampunan. Sakit jasmani juga disembuhkan oleh darah Yesus. Di samping tentu secara jasmani kita minum obat ke dokter dan segala macam, tapi yang menyembuhkan tetap Yesus. Jadi penyakit kita yang ditanggungnya. Sebab itu apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Bapa di surga.
minta sama Tuhan pertolongan dari Dia. Ya, firman Tuhan saya tidak perpanjangkan saudara. Biarlah di hari memperingati kematian Tuhan Yesus ini, kita ingat bahwa Yesus mati di salib, Dia menderita untuk kita, supaya kita yang hidup dalam problem, masalah, dan kepahitan-kepahitan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, disembuhkan oleh darah Yesus, dan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di sorga, Engkau sudah mati di kayu salib. Pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu yang luar biasa, itu karya yang terbesar bagi kami umat manusia Tuhan, yaitu penebusan dari dosa-dosa kami. Kalau kami percaya kepada Engkau, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dosa kami yang besar diampuni, disucikan, dan kami boleh menjadi diperbaharui oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi layak di hadapan Bapa. Kami bisa bersekutu dengan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, supaya biarlah itu membuat kami boleh semakin menghormati Tuhan dan mengagumi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi Engkau. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya mereka semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan buat Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya, saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.